Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan chapter 11 yaitu mengenai bab depreciation, impairments, and depletion. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurbaiti Dia Zahra dengan NIM 2023-1211-057. Perkenalkan, saya Yunita Salina Baban dengan NIM 2023-1211067. Perkenalkan, nama saya Sofia Lifaya Sinta dengan NIM 2023-121-1078. Perkenalkan, saya Kayla Salsabila dengan NIM 2023-1211-042. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari chapter 11 ini. Yang pertama itu menjelaskan konsep penyusutan dan metode penyusutan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah penyusutan lainnya. Yang ketiga menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan penurunan nilai aset. Kemudian yang keempat mendiskusikan prosedur akuntansi penipisan sumber daya mineral. Yang kelima menerapkan akuntansi untuk revaluasi. Dan yang keenam, mendemonstrasikan cara melaporkan dan menganalisis properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya material. Nah, di sini ada depresiasi metode alokasi biaya. Sebagian besar orang pada satu waktu atau yang lain ini membeli dan memperdagangkan mobil. Nah, dealer mobil dan pembeli ini biasanya mendiskusikan berapa nilai tukar tambah dari mobil lama tersebut. Nah, selain itu, mereka juga mungkin berbicara tentang berapa nilai tukar tambah mobil baru itu dalam beberapa tahun. Nah, dalam kedua kasus tersebut, penurunan nilai ini dianggap sebagai contoh dari depreciation. Untuk akuntan, bagaimanapun depresiasi bukanlah masalah penilaian. Sebaliknya, depresiasi ini adalah alat alokasi biaya. Nah, depresiasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban secara sistematis dan rasional untuk periode-periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya perusahaan seperti meningkatkan Electronics Co. Ltd. tidak mendepresiasi aset atas dasar penurunan nilai wajarnya. Sebaliknya, ia terdepresiasi melalui biaya sistematis menjadi biaya. Nah, pendekatan ini tuh digunakan karena nilai aset dapat berfluktuasi antara waktu pembelian aset dan waktu penjualan atau barang rongsokan. Upaya untuk mengukur nilai sementara ini tuh perubahan ini belum diterima dengan baik karena nilai-nilainya ini sulit diukur secara objektif. Nah, oleh karena itu, Enhanced Electronics ini membebankan biaya aset ke biaya penyusutan selama perkiraan masa pakainya. Tidak ada upaya untuk menilai aset pada nilai wajar antara akuisisi dan disposisi. Perusahaan ini menggunakan pendekatan alokasi biaya karena menyesuaikan biaya dengan pendapatan dan karena fluktuasi nilai wajar tidak pasti dan sulit diukur. Nah, ketika perusahaan ini menghapus biaya aset berumur panjang selama beberapa periode, maka mereka ini biasanya menggunakan istilah tersebut. Mereka menggunakan istilah tersebut itu penipisan untuk menggambarkan pengurangan biaya sumber daya mineral, contohnya itu seperti minyak, gas, tuh. Nah, berakhirnya aset tidak berwujud ini seperti paten atau hak cipta itu disebut dengan amortisasi. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Itu ada dua. Yang pertama ada basis yang dapat disusutkan untuk aset tersebut. Kemudian yang kedua itu ada estimasi masa pakai layanan. Nah, di sini kita bakal bahas satu persatu. Jadi kalau yang basis yang dapat disusutkan untuk aset tersebut ini, dia basis yang ditetapkan untuk penyusutan adalah fungsi dari dua faktor, yaitu ada biaya asli dan nilai sisa. Nah, nilai sisa ini adalah perkiraan jumlah yang akan diterima oleh perusahaan saat menjual aset atau menghapusnya dari layanan. Ini adalah jumlah di mana perusahaan menuliskan atau mendepresiasi aset selama masa manfaatnya. Misalnya, jika suatu aset memiliki original cost-nya itu sebesar 10.000 dan residual value-nya itu sebesar 1.000, berarti aset yang dapat disusutkan atau depreciable base-nya ini 10.000 dikurang 1.000, maka depreciable base-nya ini dia sebesar 9.000.
Nah, selanjutnya ada estimasi masa pakai layanan. Nah, masa pakai suatu aset ini seringkali berbeda dengan masa pakai fisiknya. Sepotong mesin mungkin secara fisik ini mampu menghasilkan produk tertentu selama bertahun-tahun di luar masa pakainya. Namun, sebuah perusahaan ini mungkin tidak menggunakan peralatan tersebut selama itu. Kenapa? Karena biaya produksi produk di tahun lalu berikutnya ini mungkin terlalu tinggi. Nah, perusahaan menghentikan aset itu karena ada dua alasan. Yang pertama itu karena faktor fisik, seperti korban atau berakhirnya masa pakai, dan yang kedua itu ada faktor ekonomi atau keuangan. Nah, faktor fisik ini adalah keausan, pembusukan, dan korban jiwa yang menyulitkan kinerja aset tanpa batas waktu. Nah, faktor-faktor fisik ini menetapkan batas luar untuk masa pakai suatu aset. Nah, kita dapat mengklasifikasikan faktor ekonomi atau fungsional ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada ketidakmampuan, di mana hasil ketika suatu aset ini tidak lagi berguna bagi perusahaan karena tuntutan perusahaan ini telah berubah. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kebutuhan akan bangunan yang lebih besar untuk menangani peningkatan produksi. Nah, meskipun bangunan tua itu mungkin masih sehat, tapi bangunan itu tuh mungkin menjadi tidak memadai untuk tujuan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada supersession. Nah, supersession ini dia nih kayak apakah penggantian satu aset dengan aset lainnya ini lebih efisien dan asetnya lebih ekonomis. Contohnya itu penggantian komputer mainframe dengan jaringan PC atau penggantian pesawat Boeing 767 dengan Boeing 787. Selanjutnya yang ketiga ada keusangan. Nah, keusangan ini adalah catch-all untuk situasi yang tidak melibatkan ketidakcukupan dan supersesi. Nah, karena perbedaan antara kategori-kategori ini tampaknya artificial, mungkin yang terbaik adalah mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi secara kolektif daripada mencoba untuk membuat perbedaan yang tidak clear cut gitu. Nah, sebagian besar perusahaan ini memperkirakan masa manfaat suatu aset ini berdasarkan pengalaman masa lalu yang mereka ini dengan aset yang sama ataupun yang serupa. Nah, yang lain menggunakan metode statistik yang canggih untuk menetapkan masa manfaat untuk tujuan akuntansi. Dan dalam beberapa kasus, perusahaan ini memilih masa kerja yang sewenang-wenang. Jadi dalam ekonomi industri yang tinggi, di mana penelitian dan inovasi ini sangat menonjol. Faktor teknologi ini memiliki pengaruh yang sama besarnya jika tidak lebih pada masa pakai aset pabrik berwujud seperti faktor fisik. Selanjutnya ada metode penyusutan. Nah, faktor ketiga yang terlibat dalam proses penyusutan ini, dia adalah metode pembagian biaya, di mana profesi ini mensyaratkan bahwa metode penyusutan yang digunakan ini harus sistematis dan rasional. Agar sistematis dan rasional, metode penyusutan ini harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi aset di masa depan ini diharapkan dapat dikonsumsi oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini dapat menggunakan sejumlah metode penyusutan sebagai berikut. Yang pertama tuh ada activity method, itu units of use or production. Kemudian yang kedua ada straight line method. Yang ketiga ada diminishing accelerated charge methods. Itu terbagi menjadi dua, ada sum of the years digits, sama ada declining balance method. Nah, di sini kita bakal bahas satu persatu. Jadi, activity method ini dia nih metode aktivitas yang bisa juga disebut dengan biaya variabel atau pendekatan unit produksi, yang mana mengasumsikan bahwa penyusutan ini adalah fungsi penggunaan atau produktivitas, bukan berlalunya waktu. Nah, sebuah perusahaan ini mempertimbangkan umur aset dalam output yang diberikannya, atau unit yang dihasilkannya, atau ukuran input seperti jumlah jam kerjanya. Nah, secara konseptual, asosiasi biaya ini mudah diukur. Nah, dalam kasus seperti itu, ukuran masukan seperti jam kerja ini adalah metode yang lebih tepat untuk mengukur jumlah dolar dari biaya penyusutan untuk periode akuntansi tertentu. Nah, keterbatasan utama dari metode ini adalah metode ini tidak tepat dalam situasi di mana penyusutan merupakan fungsi waktu, bukan aktivitas. Misalnya, sebuah bangunan itu terus memburuk karena elemen waktu terlepas dari penggunaannya. Selain itu, jika faktor ekonomi atau fungsional ini mempengaruhi suatu aset, terlepas dari penggunaannya, metode aktivitas ini kehilangan sebagian besar signifikansinya.
Misalnya, jika sebuah perusahaan ini berkembang pesat, maka bangunan tersebut tuh mungkin akan segera menjadi usaha untuk tujuan yang dimaksudkan. Nah, dalam kedua kasus tersebut, aktivitas ini tidak relevan. Jadi masalah lain yang dalam menggunakan metode aktivitas ini adalah sulitnya memperkirakan satuan keluaran atau jam kerja yang diterima. Jadi dalam kasus di mana hilangnya layanan diakibatkan oleh aktivitas ataupun produktivitas, ini metode aktivitas ini paling sesuai dengan biaya dan pendapatan. Nah, perusahaan yang menginginkan depresiasi rendah selama periode produktivitas rendah dan depresiasi tinggi selama produktivitasnya tinggi, ini mengadopsi atau beralih ke metode aktivitas ini. Nah, dengan cara ini maka pabrik yang beroperasi dengan kapasitas 40% itu akan menghasilkan biaya penyusutan 60% lebih rendah. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh dari ini contoh dari perhitungan penyusutan metode aktivitas, yaitu cost dikurang residual value dikali hours this year total estimated hours itu sama dengan depreciation charge. Nah, selanjutnya di sini ada straight line method. Jadi metode garis lurus ini juga menganggap depresiasi ini sebagai fungsi waktu daripada fungsi penggunaan. Nah, perusahaan ini banyak menggunakan metode straight line ini karena kesederhanaannya. Nah, prosedur garis lurus ini seringkali juga paling tepat secara konseptual. Ketika keusangan yang merayap ini adalah alasan utama untuk masa pakai yang terbatas, maka penurunan kegunaan ini mungkin konstan dari periode ke periode. Nah, keberatan utama terhadap metode garis lurus ini adalah bahwa metode ini didasarkan pada dua asumsi yang lemah. Yang pertama, ada kegunaan ekonomi aset adalah setiap tahun, dan yang kedua ada biaya pemeliharaan dan perbaikan pada dasarnya ini sama setiap periode. Nah, suatu masalah tambahan yang terjadi dalam penggunaan garis lurus serta beberapa metode lainnya ini adalah distorsi dalam analisis tingkat pengembalian pendapatan atau aset yang berkembang. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari perhitungan penyusutan metode garis lurus. Itu rumusnya adalah cost dikurang residual value estimated service life itu sama dengan depreciation charge. Di sini ada contoh dari straight line method. Itu di sini bisa dilihat depreciation expense-nya ini setiap tahun ini sama 90.000 dengan book value di tahun paling awalnya itu 500.000 dengan income 100.000. Nah, untuk mencari si return-nya ini kita itu membagi si 100.000 ini kita bagi dengan 410.000 itu, maka hasilnya jadi rate of return yang tahun pertama. Kemudian di tahun kedua juga langkahnya sama, 100.000 dibagi dengan 320.000 itu untuk menjadi rate of return tahun keduanya. Kemudian di tahun ketiga itu juga sama, 100.000 dibagi 230.000 untuk menjadi rate of return yang tahun ketiganya. Begitu juga seterusnya hingga tahun ke-5. Nah, selanjutnya di sini ada diminishing charge methods. Jadi metode pengisian daya yang berkurang ini penyediaan biaya penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun sebelumnya dan biaya yang lebih rendah di periode selanjutnya. Nah, karena metode ini tuh memungkinkan biaya awal tahun yang lebih tinggi daripada metode garis lurus. Metode ini tuh sering disebut dengan metode penyusutan yang dipercepat, di mana perusahaan ini harus membebankan lebih banyak penyusutan di tahun-tahun sebelumnya, karena aset tersebut ini paling produktif di tahun-tahun sebelumnya. Nah, selain itu, metode akselerasi ini memberikan biaya yang konstan karena biaya penyusutan ini lebih rendah daripada periode selanjutnya. Nah, pada saat biaya pemeliharaan dan perbaikan ini seringkali lebih tinggi, umumnya perusahaan ini menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu yang pertama ada sum of the years digits, kemudian yang kedua ada declining balance method. Nah, di sini ada kan dari metode si sum of the years digits ya. Ini tuh metode jumlah digit tahun menghasilkan penurunan biaya penyusutan berdasarkan penurunan sebagian kecil dan biaya yang dapat disusutkan atau biaya asli dikurangi dengan nilai residu. Nah, di sini ada contohnya ya, bisa dilihat untuk mencari si depreciation expense ini. Jadi kita ini harus
menotalkan dulu nih si remaining life in years-nya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Itu kan totalnya 15. Kemudian di sini itu akan menjadi si pembagi depreciation fraction-nya. Jadi di tahun pertama depreciation fraction-nya itu 5/15, di tahun kedua itu 4/15, di tahun ketiga itu 3/15, di tahun keempat ini 2/15, dan di tahun kelima ini 1/15. Yang mana nantinya untuk mendapatkan si depreciation expense-nya ini, maka si depreciation base-nya 450.000 ini kita kalikan dengan si 5/15. Itu menjadi si 150.000. Nah, begitu juga di tahun kedua 450.000 kita kalikan dengan 4/15, itu hasilnya 120.000. Kemudian di tahun ketiga 450.000 ini kita kalikan dengan 3/15, hasilnya 90.000. Begitu seterusnya hingga tahun kelima. Nah, selanjutnya ada declining balance method. Jadi, metode keseimbangan menurun ini sering disebut dengan metode keseimbangan reduksi, yang memanfaatkan tingkat penyusutan yang dinyatakan sebagai persentase merupakan kelipatan dari metode garis lurus. Jadi perusahaan ini menerapkan tarif konstan pada penurunan nilai buku setiap tahun. Nah, tidak seperti metode lainnya, metode saldo menurun ini tidak mengurangi nilai residu dalam menghitung basis yang dapat disusutkan. Tingkat saldo menurun dikaitkan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode. Nah, karena biaya penyusutan ini mengurangi nilai buku aset setiap periode, menerapkan tingkat keseimbangan penurunan konstan ke nilai buku yang lebih rendah berturut-turut menghasilkan biaya penyusutan yang lebih rendah setiap tahunnya. Nah, proses ini berlanjut hingga nilai buku aset sama dengan nilai sisa yang diperkirakan. Nah, pada saat itu perusahaan menghentikan depresiasi. Perusahaan menggunakan berbagai kelipatan dalam praktiknya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari declining balance methodnya. Nah, untuk mencari si depreciation expense ini, itu kita bisa mengalihkan di tahun pertama itu 500.000, kita kalikan dengan 40%, hasilnya 200.000. Kemudian 300.000 kita kalikan dengan 40%, hasilnya 120.000. Kemudian 180.000 kita kalikan 40%, hasilnya 72.000. Begitu seterusnya hingga tahun ke-5. Nah, di sini ada contoh dari komponen depreciation. Jadi di sini ada contoh soal yang saya cantumkan. Di sini kita disuruh untuk shows the computation of depreciation expense for Euro Asia for 2020. Jadi di sini komponennya tuh ada airframe, engine component sama other components. Yang mana jumlah komponen amount si airframe-nya itu 60 juta dengan komponen useful life-nya itu 20 tahun. Kemudian ada engine component, itu komponen amount-nya 32 juta dengan komponen useful life-nya itu 8 tahun ini. Kemudian ada other components, itu komponen amount-nya 8 juta dengan komponen useful life-nya itu 5 tahun. Nah, di sini langkah Nah, di sini langkah penyelesaiannya itu jadi untuk mendapatkan si komponen depreciation, maka si yang komponen airframe-nya ini, si komponen amount-nya ini yang 60 juta, kita bagi dengan useful life-nya itu 20, sehingga komponen depreciation-nya itu 3 juta. Nah, untuk yang engine components-nya itu 32 juta ini, komponen amount kita bagi dengan useful life-nya itu 8 tahun, maka hasil komponen depreciation-nya itu adalah 4 juta. Nah, other components-nya itu, komponen amount-nya itu 8 juta, kita bagi dengan useful life-nya itu 5 tahun, yaitu komponen depreciation-nya itu hasilnya 1.600.000. Kemudian, si komponen amount-nya ini kita jumlah, sehingga totalnya ini adalah 100 juta, dan komponen depreciation-nya ini juga kita jumlah, sehingga totalnya itu 8.600.000. Nah, sehingga si Euro Asia ini dia bisa membuat jurnal depreciation expense-nya itu seperti
ini. Jadi depreciation expense sebesar 8.600.000 di debit pada accumulated depreciation equipment sebesar 8.600 juga di kredit. Sehingga di sini kita bisa lihat si financial position-nya itu, jadi non-current assets-nya itu, airplane-nya ini dari jumlah komponen amount-nya, totalnya. Jadi 100 juta, kemudian kita kurangi dengan accumulated depreciation airplane-nya, yaitu yang ini, yang komponen depreciation-nya totalnya itu 8.600.000. Jadi 100 juta kita kurangi dengan 8.600.000, maka hasilnya adalah 91.400.000. Nah, di sini juga ada saya cantumkan contoh dari depreciation and partial periods. Nih, first full year-nya itu, sum of the years digits-nya itu, dia itu 5/15 dikali 100.000, 10.000, itu hasilnya sama dengan 3.333,33. Nah, kemudian yang double declining-nya itu 40%, kita kalikan dengan 10.000, hasilnya itu sama dengan 4.000. Nah, yang second full year-nya itu, yang sum of the years digits-nya, itu 4/15, kita kalikan dengan 10.000, hasilnya itu 2.666,67. Nah, kemudian yang double declining balance-nya itu 40%, kita kalikan dengan 6.000, hasilnya sama dengan 2.400. Nah, yang third full year-nya itu 3/15, kita kalikan dengan 10.000, hasilnya itu 2.000. Nah, kalau yang double declining balance-nya itu 40%, kita kalikan dengan 3.600 sama dengan 1.440. Kemudian di sini ada depreciation untuk tanggal 1 Juli, dari tanggal 1 Juli 2019 hingga Desember tanggal 31 2019. Jadi 6/12 kita kalikan dengan 3.333,33, itu hasilnya 1.666,67. Itu untuk yang sum of the years digits-nya. Nah, untuk yang double declining balance-nya itu 6/12 dikalikan dengan 4.000, hasilnya itu sama dengan 2.000. Nah, kalau untuk yang depresiasi tahun 2020-nya itu 6/12 kita kalikan dengan si 3.333,33, maka sum of the years digits-nya itu hasilnya itu 1.666,67. Nah, kalau yang double declining balance-nya itu 6/12 kali 4.000, hasilnya itu 2.000. Kemudian yang ini 6/12 juga kita kalikan dengan 2.666,67 yang ini. Hasil sum of the years digitnya itu 1.333,33. Kemudian yang double declining itu 6/12, kita kalikan dengan 2.400, hasilnya itu 1.200. Nah, di sini kita total nih, si yang sum of the years digits-nya itu totalnya 3.000, dan yang double declining balance-nya itu totalnya 3.200. Nah, tapi yang double declining balance ini juga bisa kita dapatkan dengan cara 10.000 kita kurangi dengan 2.000, kemudian kita kalikan dengan 40%. Nah, selanjutnya untuk depresiasi yang tahun 2021 itu 6/12 kita kalikan dengan 2.666,67, itu hasil yang sum of the years-nya itu 1.333,33. Kemudian yang double declining balance-nya itu 6/12 kita kalikan dengan 2.400, hasilnya itu sama dengan 1.200. Lalu di sini 6/12 kita kalikan dengan 2.000, itu hasilnya 1.000 untuk yang sum of the years digitnya. Kemudian yang double declining-nya itu 6/12 kita kalikan dengan 1.440, hasilnya 720. Kemudian sama seperti yang tadi di depresiasi tahun 2020, ini juga kita jumlah. Jadi yang 1.333 kita jumlah dengan 1.000. Jadi total si sum of the years digitnya itu 2.333,33. Kemudian yang total yang di double declining-nya itu 1.920. Tapi kita juga bisa cari untuk yang double declining balance-nya itu dengan cara 10.000 kita kurangi dengan 5.200, kemudian kita kalikan dengan 40%. Hasilnya juga sama, 1.920.
Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya impairment atau yang biasa kita kenal dengan kerusakan. Jadi impairment dalam akuntansi ini adalah penurunan nilai suatu aset yang bersifat permanen. Istilah ini digunakan untuk membandingkan harga perolehan aset di masa lalu atau historical cost dengan harga pasar saat ini, nilai wajar atau fair value. Nah, jika aset mengalami penurunan nilai, maka akan dicatat sebagai impairment aset. Nah, di sini ada contoh dari kerusakan. Asumsikan informasi yang sama untuk kelas SA di atas, kecuali bahwa nilai penggunaan peralatan keras adalah 175.000, bukan 205.000. Nah, keras mengukur kerugian penurunan nilai sebagai selisih antara nilai tercatat sebesar 200.000 dan nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya penjualan sebesar 180.000 atau nilai guna sebesar 175.000. Nah, oleh karena itu, keras menggunakan nilai wajar dikurangi biaya pembuangan untuk mencatat penurunan nilai kerugian sebesar 20.000. Itu didapat dari 200.000 dikurang 180.000. Nah, di sini penyelesaiannya itu, kelas ini bisa membuat entry berikut untuk mencatat kerugian penurunan nilai sebagai berikut. Jadi, jurnal yang akan dibuat oleh kelas itu adalah loss on impairment di debit sebesar 20.000 pada accumulated depreciation equipment sebesar 20.000 di kredit. Nah, selanjutnya ada depletion. Jadi depletion ini sumber daya alam yang sering disebut aset pemborosan, termasuk minyak bumi, mineral, dan hutan. Nah, sumber daya alam ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori. Ada aset hayati seperti hutan, dan yang kedua tuh ada sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan pertambangan mineral. Nah, persyaratan akuntansi dan pelaporan untuk aset biologis seperti hutan ini menggunakan pendekatan nilai wajar. Di sini fokus pada sumber daya mineral yang memiliki dua fitur utama. Yang pertama ada penghapusan total atau konsumsi aset, dan yang kedua ada penggantian aset hanya dengan tindakan alam. Tidak seperti pabrik dan peralatan, sumber daya mineral ini dikonsumsi secara fisik selama periode penggunaan dan tidak mempertahankan karakteristik fisiknya. Namun, masalah akuntansi yang terkait dengan sumber daya ini serupa dengan yang dihadapi dengan properti, pabrik, dan peralatan. Nah, selanjutnya ada membangun depletion base. Jadi, bagaimana cara kita menentukan depletion base sumber daya mineral? Misalnya, perusahaan ini seperti Total SAFRA melakukan pengeluaran yang cukup besar untuk mencari sumber daya mineral. Dan untuk setiap penemuan yang berhasil, ada banyak kegagalan. Selain itu, perusahaan ini sering mengalami penundaan yang lama antara waktu terjadinya biaya dan waktu memperoleh manfaat dari sumber daya yang diekstraksi. Akibatnya, sebuah perusahaan di industri ekstraktif seperti Total SA seringkali mengadopsi kebijakan konservatif dalam memperhitungkan pengeluaran yang terkait dengan pencarian dan penggalian sumber daya mineral. Nah, perhitungan basis depresi ini melibatkan perhitungan yang tepat untuk 3 jenis pengeluaran. Jadi di sini kita bisa lihat ada yang pertama itu pre-exploratory cost, kemudian yang kedua ada exploratory and evaluation cost, dan yang ketiga ada development cost. Nah, di sini saya mau membahas satu persatu supaya lebih jelas. Jadi, pre-exploratory cost, itu pre-exploratory expenditures ini adalah biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk menjelajahi suatu wilayah tertentu. Misalnya, Royal Dutch Shell, GBR, dan MLD dapat melakukan pengujian seismik terhadap kemungkinan lokasi pengeboran minyak sebelum menimbulkan biaya eksplorasi yang besar. Nah, biaya-biaya ini sering disebut sebagai biaya prospek. Yang umumnya ini dianggap bersifat spekulatif dan dibebankan pada saat terjadinya. Kemudian ada exploratory dan evaluation dan cost. Jadi, contoh beberapa jenis biaya eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perolehan hak untuk mengeksplorasi, yang kedua ada studi topografi, geologi, geokimia, dan geofisika.
Yang ketiga ada pengeboran eksplorasi, yang keempat ada pengambilan sampel, dan yang kelima ada kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi kelayakan teknis dan kelayakan komersial mengekstraksi sumber daya mineral. Nah, perusahaan ini memiliki pilihan mengenai biaya E dan E ini. Nah, mereka ini dapat menghapus biaya-biaya ini saat terjadi atau memanfaatkan biaya-biaya ini sambil menunggu evaluasi. Oleh karena itu, IFRS memberikan fleksibilitas kepada perusahaan tentang cara memperhitungkan biaya E dan E pada awal. Alasan fleksibilitasnya ini adalah bahwa perhitungan jenis pengeluaran ini masih kontroversial. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Royal Dutch Shell ini sedang menjajaki minyak dan menentukan bahwa wilayah eksplorasi tersebut memiliki cadangan minyak. Oleh karena itu, bor sumur untuk menentukan jumlah cadangan ini, sayangnya sumur yang dibor ini menghasilkan lubang yang kering. Artinya tidak ada cadangan yang ditemukan. Nah, Shell ini kemudian mengebor lebih banyak sumur dan menemukan beberapa cadangan minyak. Tetapi beberapa lainnya ini adalah lubang yang kering gitu. Jadi pertanyaannya adalah, haruskah biaya lubang kering ini dikapitalisasi atau haruskah hanya biaya sumur yang menemukan cadangan saja yang dikapitalisasi gitu. Nah, mereka yang memegang konsep biaya penuh ini berpendapat bahwa biaya pengeboran lubang kering ini adalah biaya yang diperlukan untuk menemukan sumur yang menguntungkan secara komersial. Nah, yang lain percaya bahwa perusahaan ini harus memanfaatkan hanya biaya sumur yang berhasil. Ini adalah konsep upaya yang berhasil. Nah, para pendukungnya percaya bahwa satu-satunya ukuran yang relevan untuk sebuah proyek ini adalah biaya yang terkait langsung dengan proyek tersebut. Dan bahwa perusahaan ini harus melaporkan biaya yang tersisa sebagai biaya periode. Nah, selain itu, mereka ini berpendapat bahwa perusahaan yang gagal ini akhirnya akan memanfaatkan banyak biaya yang akan membuatnya dalam waktu singkat ini menunjukkan pendapatan yang tidak kalah dengan perusahaan yang berhasil gitu. Selanjutnya ada development cost. Jadi development cost ini setelah kelayakan teknis dan kelayakan komersial produksi ditunjukkan, aset E dan E ini diklasifikasikan kembali sebagai biaya pengembangan. Nah, secara umum, fase pengembangan terjadi ketika perusahaan telah menetapkan bahwa ia memiliki tingkat sumber daya mineral yang wajar di dalam tanah, sehingga produksi akan menguntungkan. Nah, pada saat ini, setiap aset E dan E ini diakui sebagai aset selanjutnya diuji penurunan nilainya untuk memastikan bahwa aset tersebut ini tidak dibawa pada jumlah di atas jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, perusahaan ini membagi biaya pengembangan menjadi dua bagian. Yang pertama ada biaya peralatan berwujud, dan yang kedua ada biaya pengembangan yang tidak berwujud. Nah, biaya peralatan berwujud ini dia mencakup semua transportasi dan alat berat lainnya yang diperlukan untuk mengekstraksi sumber daya dan menyiapkannya untuk dipasarkan gitu. Nah, karena perusahaan ini dapat memindahkan alat berat dari satu lokasi penggalian ke lokasi penggalian lainnya, perusahaan ini biasanya tidak memasukkan biaya peralatan berwujud dalam basis depresi. Sebaliknya, mereka menggunakan biaya penyusutan terpisah untuk mengalokasikan biaya peralatan tersebut. Namun, ada beberapa aset berwujud yang tidak dapat dipindahkan gitu. Jadi, perusahaan ini mendepresiasi aset ini selama masa manfaatnya atau masa pakai sumber daya itu mana yang lebih pendek. Jadi biaya terowongan, poros, dan sumur. Nah, biaya-biaya ini tuh dia tidak memiliki karakteristik yang nyata, tetapi diperlukan untuk produksi sumber daya mineral. Nah, biaya pengembangan tidak berwujud ini dianggap sebagai bagian dari basis penipisan. Nah, perusahaan ini terkadang mengeluarkan biaya besar untuk mengembalikan properti ke keadaan aslinya setelah ekstraksi ini terjadi. Ini nih adalah biaya restorasi. Nah, perusahaan ini menganggap biaya restorasi ini sebagai bagian dari basis penipisan. Nah, jumlah yang termasuk dalam basis depresi ini adalah nilai wajar dari kewajiban untuk mengembalikan properti setelah ekstraksi. Nah, pembahasan yang lebih lengkap tentang perhitungan biaya restorasi ini dan liabilitas ini disediakan nanti di chapter 13. Jadi, mirip dengan aset berumur panjang lainnya, perusahaan ini mengurangi
dari basis depresi setiap nilai sisa yang akan diterima atas properti tersebut gitu. Oke, selanjutnya itu ada write-off of resource cost. Kalau itu perusahaan yang menghitung depresi atau penipisan biaya pada metode unit produksi. Total biaya sumber daya itu dikurangi nilai residu dan dibagi dengan jumlah unit yang diperkirakan berada dalam deposit sumber daya untuk mendapatkan biaya per unit produk. Dan untuk menghitung si depresi ini, itu biaya per unit kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang diekstraksi. Next. Lalu ada contoh soal. Next. Lalu ada contoh soal, itu Maklet SA memperoleh untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika untuk menambang perak. Nah, biaya sewa itu adalah 100.000. Dan biaya pengembangan yang tidak berwujud itu yang dikeluarkan dalam pembukaan tambang adalah 850.000. Dan total biaya yang terkait dengan tambang sebelum ons pertama perak diekstraksi menjadi 1 juta. Nah, si Maklet ini memperkirakan bahwa tambang tersebut akan menyediakan sekitar 100.000 ons perak. Next. Lalu untuk menghitung si biayanya, next. Kalau itu total biaya dikurang nilai residu total estimasi unit yang tersedia itu akan menghasilkan biaya depresi per unit. Nah, jadi 1 juta dibagi 100.000 menjadi 10 euro per ons. Nah, untuk si jurnalnya itu inventaris di debit 250.000 dan di kredit itu akumulasi penipisan sebesar 250.000. Dan buat si statementnya itu silver mine itu 1 juta di debit dan dikurangi accumulated depletion yaitu 250.000 menjadi 750.000 di kredit. Next. Selanjutnya itu ada estimating recoverable reserve. Itu terkadang perusahaan perlu mengubah perkiraan cadangan yang dapat dipulihkan baik karena memiliki informasi yang baru atau karena proses produksi yang lebih canggih. Nah, kalau ini sama dengan memperhitungkan perubahan estimasi masa manfaat pabrik dan peralatan, dan prosedurnya itu adalah merevisi tingkat penipisan secara prospektif. Next. Selanjutnya itu ada liquidation dividend, yaitu perusahaan dapat secara bertahap mendistribusikan investasi modal mereka kepada pemegang saham dengan membayar melikuidasi dividen, yang dimana si dividen itu lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih. Dan masalah yang utamanya itu adalah membedakan antara dividen pengembalian si modalnya dan yang bukan. Karena si dividen ini merupakan pengembalian dari kontribusi awal investor. Next. Selanjutnya itu ada contoh soal. Next. Pada akhir tahun, Kalahan Mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000. Next ke contoh soal yang sebelumnya. Nah, dan itu yang terakumulasi pada 2.100.000 dan si preminya itu sebesar 5.435.493. Dan si Dewan Kalahan ini mengumumkan punya si dividen itu sebesar 3 euro per saham atas 1 juta saham yang beredar. Dan ini mencatat dividen tunai 3 juta sebagai berikut. Return earnings di debit 1.650 dan share premiumnya itu 1.350 di debit. Nah, itu jadi cashnya berada di kredit sebesar 3 juta. Next. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu ada kebijakan akun, di mana si perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran E expenditure. Dan itu sudah termasuk biaya si eksplorasi dan evaluasi itu dianggap sebagai biaya yang dapat dikapitalisasi atau biaya yang dibebankan langsung ke laba rugi.
Yang kedua itu ada pengungkapan biaya eksplorasi dan evaluasi. Itu biasanya perusahaan harus mengungkapkan total biaya eksplorasi dan evaluasi yang telah dikapitalisasi selama periode pelaporan dan mencakup biaya langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi dan evaluasi. Itu termasuk biaya survei, pengeboran, pengumpulan data geologis, dan biaya lainnya yang terkait. Selanjutnya itu ada keputusan impairment atau penurunan nilai. Dan jika ada indikasi bahwa aset eksplorasi dan evaluasi mengalami penurunan, si perusahaan ini harus mengungkapkan dasar dan metode yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap penurunan nilai tersebut. Dan jumlah kerugian akibat si penurunan ini juga harus diungkapkan, termasuk informasi mengenai bagaimana perhitungan tersebut dilakukan dan apakah ada perubahan signifikan dalam estimasi cadangan yang diharapkan. Selanjutnya itu ada perubahan dalam estimasi dan metode. Itu jika perusahaan mengubah estimasi perubahan dalam kebijakan pengakuan atau pengukuran. Kalau itu harus ada mengapa si alasan perubahan tersebut dapat dilakukan dan dampaknya apa terhadap laporan keuangan. Selanjutnya itu ada keterangan mengenai sumber daya yang dieksplorasi. Kalau itu perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai proyek eksplorasi yang sedang dilakukan, termasuk lokasi geografis dan status kemajuan eksplorasi. Dan harus dijelaskan jika ada proyek yang telah dihentikan atau dibatalkan dengan alasan di balik keputusan tersebut. Dan jika perusahaan sedang menilai cadangan atau sumber daya yang belum dapat dieksploitasi, rincian tentang estimasi cadangan yang dieksplorasi dan hasil evaluasi juga harus disampaikan secara efektif. Selanjutnya itu ada rencana pengembangan atau produksi masa depan. Dan jika eksplorasi atau evaluasi berhasil dan perusahaan berencana untuk melanjutkan ke tahap pengembangan atau produksi, perusahaan juga harus memberikan informasi mengenai rencana tersebut, termasuk estimasi biaya dan jadwal pengembangan. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan memahami apakah eksplorasi dan evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan potensi keuntungan yang akan dituai di masa depan. Selanjutnya itu ada rincian mengenai pembiayaan, yaitu jika ada pembiayaan eksternal yang digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan evaluasi, misalnya melalui utang atau penerbitan saham. Informasi mengenai sumber pembiayaan tersebut harus diungkapkan, termasuk persyaratan utama dari pembiayaan tersebut. Selanjutnya yang kedelapan itu pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Itu ada segmen operasi, dan jika eksplorasi dilakukan di beberapa wilayah atau proyek yang berbeda, perusahaan perlu mengungkapkan informasi segmen terkait dengan pengeluaran E dan E. Dan ada resiko dan ketidakpastian. Jika terdapat ketidakpastian terkait dengan kelanjutan eksplorasi dan evaluasi, seperti masalah di lingkungan, peraturan, atau potensi kegagalan dalam menemukan sumber daya yang ekonomis. Hal ini harus diungkapkan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada yang ke-9 itu sebenarnya pengungkapan tentang waktu dan lingkup aktivitas eksplorasi. Jika eksplorasi dilakukan dengan batasan waktu atau wilayah yang tertentu, informasi ini perlu diungkapkan agar pemangku kepentingan dapat memahami durasi dan cakupan eksplorasi yang akan dilakukan. Next slide. Selanjutnya ada Recognizing Revaluation atau GPR, itu contoh perusahaan yang memiliki untuk menggunakan nilai wajar untuk mempertanggungjawabkan jaringan relnya. Penggunaan si nilai wajar menyebabkan peningkatan menjadi aset. Dan jika memilih untuk menilai wajar aset berwujud berumur panjang setelah diakuisisi, mereka memperhitungkan perubahan yang belum direalisasikan. Selanjutnya, next ada contoh soal. Next. Dapat diasumsikan bahwa grup Siemens membeli tanah seharga 1 juta euro pada tanggal 5 Januari 2019 dan perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi atas tanah pada periode berikutnya. Dan pada tanggal 31 Desember 2019 nilai tanah tersebut adalah adalah 1.200.000. Entry untuk mencatat tanah dengan nilai wajar adalah selanjutnya next.
tanah berada di debit 200.000 dan keuntungan revaluasi yang belum direalisasikan itu 200.000 di kredit. Yang ke sebelumnya, contoh sama sih. Nah, pada bagian yang tersebut itu tanah dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar 1.200.000 dan keuntungan yang belum direalisasi atau revaluasi itu meningkatkan pendapatan komprehensif. Dalam laporan laba rugi, jika ini merupakan salah satunya penyesuaian revaluasi. Dan laporan posisi keuangan itu mengakumulasikan laba komprehensif lain sebesar 200.000 euro. Oke, next. Selanjutnya masalah revaluasi. Penggunaan si revaluasi ini semua atau tidak sama sekali. Itu artinya perusahaan dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset dan tidak menilai kembali seperti tanah atau peralatan. Dan kelas aset itu adalah pengelompokan si item yang memiliki sifat atau keagungan yang sama dalam operasi perusahaan. Next. Selanjutnya ada pengajian property, plant, equipment, dan mineral resource. Yaitu di mana kalau sebuah si perusahaan ini harus mengungkapkan dasar si penilaian kayak si historis atau untuk properti dan pabrik dan peralatan dan sumber daya mineral bersama dengan gadai, hak gadai dan komitmen lain yang terkait dengan aset tersebut. Dan kewajiban ini harus dilaporkan di bagian liabilitas. Perusahaan tersebut harus memisahkan properti, pabrik dan peralatan yang saat ini tidak digunakan sebagai aset dalam bisnis dari aset yang digunakan dalam bentuk operasi. Okay, next. Dan saat mendepresiasi aset, perusahaan mengkreditkan akun penilaian atau akumulasi penyusutan. Yang menggunakan akumulasi penyusutan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk melihat biaya awal aset dan jumlah penyusutan yang dibebankan perusahaan terhadap beban pada tahun-tahun sebelumnya. Dan saat menghabiskan mineral resource, beberapa perusahaan menggunakan akun depresi yang terakumulasi. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada perputaran aset, yaitu angka adalah dolar dalam penjualan yang dihasilkan oleh setiap dolar yang diinvestasikan dalam aset. Di mana kalau si rasio ini membagi penjualan besi dengan total aset rata-rata untuk periode tersebut yang dihasilkan sebagai ilustrasi menggunakan data dari grup Siemens pada laporan tahunan 2016. Net sales-nya itu ada 79.644 dan total aset pada bulan 9 tanggal 30 2016 itu sebesar 125.717 dan pada tanggal yang berikutnya itu ada 120.348 dan ditemukan net income-nya itu 5.584. Nah, untuk menghitung si aset turnover-nya itu net sales average dibagi total aset, yaitu 79.644 nanti dikalikan sama 125 dan ditambah sama si 120-nya total aset. Lalu dibagi 2 sama dengan 0,65 untuk aset turnover. Next. Lalu ada pengembalian aset. Tingkat pengembalian yang dicapai perusahaan melalui penggunaan si asetnya itu adalah pengembalian dalam bentuk ROA. Daripada menggunakan margin keuntungan atas penjualan, kita dapat menghitungnya secara langsung dengan membagi laba besi dengan total aset rata-rata. Dengan menggunakan data sisi Siemens itu, kami dapat menghitung rasio seperti gambar berikut. Next. Nah, untuk mencari si pengembalian aset itu dapat mengurangkan si pendapatan bersih dengan rata-rata total, yaitu menjadi
5.584 dikali 125 ditambah 120 itu dari si total aset yang di awal. Lalu sama dengan dibagi 2 dan dipersenkan dan didapat menjadi 4,5%. Selanjutnya, next. Next lagi. Next. Nah, selanjutnya itu ada aturan umum akuntansi evaluasi. Itu yang pertama, ketika sebuah perusahaan menilai kembali jangka panjangnya yang berwujud yang masih hidup di atas biaya historis dan harus melaporkan keuntungan yang belum direalisasikan dan dapat meningkatkan pendapatan. Yang kedua itu jika perusahaan mengalami kerugian penurunan dinilai dan kerugian tersebut mengurangi pendapatan dan laba yang ditahan. Yang ketiga itu kerugian jika kenaikan revaluasi membalikan penurunan yang sebelumnya dilaporkan sebagai peningkatan penurunan nilai. Perusahaan mengkreditkan kenaikan revaluasi menjadi pendapatan menggunakan pemulihan akun atas kerugian penurunan nilai. Next. Selanjutnya itu ada revaluasi aset yang dapat disusutkan. Untuk mengilustrasikan akuntansi revaluasi menggunakan aset yang dapat disusutkan dan dapat diasumsikan bahwa si Nokia membeli peralatan seharga 1 juta pada 2 Januari 2019. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan disusutkan dengan metode penyusutan garis lurus dan nilai si residunya itu 0. Si Nokia ini memilih untuk menilai kembali peralatannya dengan nilai wajar selama masa pakai peralatan dan mencatat beban pengisutan sebesar 200.000, yaitu 1 juta dibagi 5. Next. Oke, pada Desember 31 itu ada depreciation expense sebesar 200.000 di debit dan accumulated depreciation sebesar 200.000 di kredit. Setelah si entry ini, peralatan memiliki jumlah yang tercatat itu 800.000 dari 1 juta dikurang 200 dan memperkerjakan penilaian independen yang menentukan bahwa nilai wajar peralatan pada 31 Desember 2019 dapat dilaporkan peralatan dengan nilai wajar yaitu 1, mengurangi si akumulasi akun peralatan penyusutan menjadi 0. Yang kedua itu mengurangi akun peralatan sebesar 50.000 dan kemudian dilaporkan pada nilai wajarnya sebesar 950.000. Lalu yang ketiga mencatat perolehan yang belum direalisasikan atas revaluasi peralatan untuk selisih antara nilai wajar dan jumlah peralatan tersebut atau dapat dihitung 950 dikurang 800 itu sebesar 150.000. Next. Lalu ada pemulihan kerugian penurunan nilai. Dengan asumsi tidak ada perubahan dalam masa manfaat peralatan, beban penyusutan pada tahun 2021 itu adalah sebesar 190.000 euro dari 570 dibagi 3. Dan entry untuk mencatat beban penyusutannya dapat dilihat itu jurnalnya itu adalah beban penyusutan itu 190.000 di debit dan akumulasi penyusutan itu 190.000 di kredit. Next. Lalu dapat mengalihkan selisih antara depresiasi berdasarkan nilai yang tercatat peralatan yang ke sebelumnya yang dinilai kembali dan diapresiasi berdasarkan biaya asli aset dari AOC ke laba ditahan dan penyusutan berdasarkan biaya awal adalah
200.000 dari 1 juta dibagi 5 dan nilai wajarnya itu adalah 190.000. Atau dapat diselisihkan yaitu 200 dikurang 190 menjadi 10.000. Dan jurnalnya itu laba ditahan sebesar 10.000 di debit dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya itu 10.000 di kredit. Next. Selanjutnya ada pemulihan kerugian penurunan dinilai. Yaitu si Nokia menentukan melalui penilaian bahwa peralatan tersebut memiliki nilai wajar sebesar 450.000. Untuk melaporkan peralatan dengan nilai yang wajar, Nokia dapat melakukan yang pertama itu mengurangi akumulasi akun peralatan pengusutan sebesar 190.000 menjadi 0. Yang kedua itu mengurangi akun peralatan dengan 120.000 dan kemudian dilaporkan dengan nilai wajarnya itu sebesar 450.000. Yang ketiga itu mencatat keuntungan yang belum direalisasi atas peralatan revaluasi sebesar 40.000. Next. Lalu setelah di entry revaluasi, jumlah tercatat peralatan sekarang menjadi 450.000. Nokia melaporkan beban pengusutan sebesar 190 dan pemulihan kerugian penurunan sebesar 30.000 dalam laporan laba rugi. Dan mencatat si keuntungan itu yang belum direalisasi sebesar 40.000 dari revaluasi peralatan yang meningkatkan menjadi 50.000. Dan pada 2 Januari 2022, Nokia menjual peralatan tersebut menjadi 450.000 dengan jurnal peralatannya di debit 450 dan cash di kredit 450. Next. Dan Nokia tidak mencatat keuntungan atau kerugian karena yang tercatat itu peralatan tersebut sama dengan nilai wajarnya. Dan Nokia mentransfer sisa saldo dalam akumulasi pendapatan komprehensif lainnya ke laba ditahan karena peralatan tersebut telah terjual. Dan jurnalnya dapat ditulis akumulasi laba itu di debit sebesar 50.000 dan laba ditahan itu 50.000 di kredit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Nur slide sebelumnya, tolong Nur. Sebentar. Nur di yang slide nomor 1 itu ada nggak sih Nur?
Sebelumnya suara gue kedengeran atau enggak? Oke. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan konsep penyusutan. Penyusutan adalah konsep akuntansi yang menggambarkan penurunan nilai aset tetap karena penggunaan, keusangan, atau kemajuan teknologi. Penyusutan juga dikenal dengan istilah depresiasi atau susut nilai. Penyusutan membantu perusahaan menggambarkan nilai aset yang dimiliki secara lebih akurat. Penyusutan juga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan, perawatan, dan penggantian aset. Dalam akuntansi, penyusutan dilakukan dengan cara menyebarkan biaya aset berwujud atau fisik selama masa manfaatnya. Jumlah penyusutan aset dalam periode waktu tertentu menggambarkan seberapa besar nilai aset tersebut telah digunakan. Nah, di sini konsep penyusutannya itu, penyusutan mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban secara sistematis dan rasional untuk periode-periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. 3 faktor yang terlibat dalam proses penyusutan adalah yang pertama, menentukan basis yang dapat disusutkan untuk aset tersebut. Yang kedua, memperkirakan masa pakai. Dan yang ketiga, memilih metode pembagian biaya atau penyusutan. Next. Di sini ada identifikasi masalah penyusutan. Penyusutan komponen adalah setiap bagian dari suatu barang milik pabrik dan peralatan yang signifikan terhadap total biaya aset harus disusutkan secara terpisah. Periode parsial dalam menghitung beban penyusutan untuk periode parsial, perusahaan harus tentukan beban penyusutan selama 1 tahun penuh, dan kemudian prorata beban penyusutan ini di antara 2 periode tersebut. Penggantian properti pabrik dan peralatan. Penyusutan tidak menyediakan dana untuk penggantian properti pabrik dan peralatan. Ini hanyalah pengeluaran non-tunai. Revisi tarif penyusutan. Perusahaan melaporkan perubahan estimasi saat ini dan periode prospektif itu tidak menyesuaikan saldo pembukaan atau mencoba untuk mengejar ketinggalan untuk periode sebelumnya. Next. Di sini ada proses untuk menentukan kerugian penurunan nilai. Yang pertama, meninjau kejadian dan perubahan keadaan untuk indikator penurunan nilai. Yang kedua, jika terdapat indikator penurunan nilai, uji penurunan nilai harus dilakukan. Uji penurunan nilai membandingkan jumlah yang dapat diperoleh kembali aset. Semakin tinggi nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai guna dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah tercatat lebih tinggi dari jumlah yang dapat dipulihkan, selisihnya adalah kerugian penurunan nilai. Jika jumlah yang dapat dipulihkan lebih besar dari jumlah tercatat, tidak ada penurunan nilai yang dicatat. Next. Nah, di sini kita akan mendiskusikan prosedurnya. Yang pertama itu, kita harus menetapkan basis penipisan. Yang kedua, kita harus menghapus biaya sumber daya. Yang ketiga, 3 jenis biaya dipertimbangkan dalam menetapkan basis depresi. Yang pertama, biaya pro-eksplorasi. Yang kedua, biaya eksplorasi dan evaluasi. Dan yang ketiga, biaya pengembangan. Untuk menghapus biaya sumber daya, perusahaan biasanya menghitung depresi pada metode unit produksi. Dengan demikian, depresi merupakan fungsi dari jumlah unit yang ditarik selama periode tersebut. Untuk mendapatkan biaya per unit produk, total biaya sumber daya mineral dikurangi nilai residu dibagi dengan jumlah unit yang diperkirakan berada dalam deposit sumber daya. Untuk menghitung depresi, biaya per unit ini dikalikan dengan jumlah unit yang ditarik. Next.
Yang kelima, terapan akuntansi untuk revaluasi. Di bawah IFRS, perusahaan dapat memilih untuk menilai aset berumur panjang dengan biaya atau nilai wajar. Ketika perusahaan memilih untuk menilai wajar aset berwujud berumur panjang, mereka setelah akuisisi, mereka memperhitungkan perubahan nilai wajar tersebut dengan menyesuaikan akun aset yang sesuai dan mencatat keuntungan yang belum direalisasi atas aset berwujud berumur panjang yang dinilai kembali, yang dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. Next. Yang keenam ada sumber daya. Dasar penilaian untuk properti, pabrik, dan peralatan dan untuk sumber daya mineral harus diungkapkan bersama dengan gadai, hak gadai, dan komitmen lain yang terkait dengan aset tersebut. Perusahaan tidak boleh mengimbangi kewajiban apapun yang dijamin oleh properti, pabrik, dan peralatan atau sumber daya mineral terhadap aset tersebut, tetapi harus melaporkannya di bagian liabilitas. Saat mendepresiasi aset, kreditkan akun penilaian yang biasanya disebut akumulasi penyusutan. Saat menghabiskan aset, gunakan akun akumulasi depresi atau mengkreditkan penipisan langsung ke rekening sumber daya mineral. Analisis dapat dilakukan untuk mengevaluasi perputaran aset, margin, keuntungan atas penjualan, dan pengembalian aset. Next. Di sini ada soal latihan. Norwell SA memproduksi papan sirkuit miniatur yang digunakan di ponsel cerdas pada 5 Juni 2019. Norwell membeli mesin stamping papan sirkuit dengan harga eceran $24.000. Norwell membayar pajak penjualan 5% atas pembelian ini dan menyewa seorang kontraktor untuk membangun platform kabel khusus. Untuk alat berat tersebut seharga 1.800 pound sterling untuk memenuhi persyaratan keselamatan. Norwell memperkirakan mesin tersebut akan memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai residu sebesar 2.000 pound sterling pada akhir 5 tahun. Norwell menggunakan depresi garis lurus dan menggunakan konvensi setengah tahun dalam menghitung depresiasi sebagian tahun. Tahun fiskal Norwell berakhir pada 31 Desember. Next. A. Pada jumlah Norwell harus mencatat biaya perolehan alat berat tersebut. B. Berapa beban penyusutan yang harus dicatat Norwell pada tahun 2019 dan tahun 2020. C. Berapa jumlah mesin yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan Norwell pada tanggal 31 Desember 2020. Yang D. Selama tahun 2020, bisnis papan sirkuit Norwell mengalami persaingan yang signifikan. Cari perusahaan dengan papan sirkuit panas rendah yang lebih canggih. Alhasil, pada 30 Juni 2021, Norwell melakukan evaluasi penurunan nilai terhadap mesin stamping yang dibeli pada 2019. Norwell menentukan bahwa nilai guna mesin tersebut diperkirakan sebesar 15.200 pound sterling dan nilai wajar mesin dikurangi biaya penjualan. Berdasarkan harga di pasar, penjualan kembali menjadi 13.400 pound sterling. Siapkan jurnal untuk mencatat penurunan nilai. Next. Nah, di sini bisa dilihat yang A, harganya kan 24.000 pound sterling, pajaknya 24.000 dikali 5, jadi 1.200. Dan jadi totalnya itu 27.000.
Nah, terus buat yang B, basis yang dapat disusutkan itu 27.000 dikurang 2.000, hasilnya 25.000. Beban penyusutannya 25.000 dibagi 5 sama dengan 5.000 per tahun. 2019 setengah tahun sama dengan 5.000 dikali 50 sama dengan 2.500. Di 2020 setahun penuh 5.000. Yang C, jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 adalah biaya aset dikurangi akumulasi penyusutan. Mesinnya ada 27.000, dikurang akumulasinya 7.500. Jadi nilai buku penyusutannya itu 19.500. Yang D, Norwell membandingkan nilai buku mesin dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 13.400. Dengan demikian, Norwell akan mencatat penurunan nilai berdasarkan perbandingan nilai wajar dikurangi biaya penjualan mesin dan platform dengan nilai buku. Jurnalnya, kerugian penurunan nilai itu ada 3.600 di debit, terus akumulasi penyusutan mesinnya 3.600 di kredit. Nah, untuk biayanya 27.000, terus dikurang akumulasi penyusutan 10.000 jadi 17.000. Next. Nah, di sini ada contoh depresiasi aset. Depresiasi aset adalah konsep yang menggambarkan penurunan nilai aset tetap seiring waktu. Nah, di sini contoh soalnya PT Mekarjaya membeli sebuah mesin produksi seharga 50 juta. Pada tanggal 1 Januari 2020, mesin ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu sebesar 5 juta. Jika PT Mekarjaya menggunakan metode depresiasi garis lurus, berapa beban depresiasi yang harus dicatat setiap tahun? Berapa nilai buku mesin tersebut pada akhir tahun 2022? Next. Next. Nah, diketahuin buat harga mesinnya itu 50 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai residunya 5 juta. Metode garis lurus, rumus depresiasi per tahunnya itu beban depresiasi itu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi 50 juta dikurang 5 juta dibagi sama 5 tahun. Nah, jadi jumlah depresiasinya setiap tahunnya adalah 9 juta. Nah, terus buat beban depresiasinya itu 50 juta dikurang 9 juta, terus dibagi 5 tahun, jadi hasilnya 23 juta. Next. Contoh soal penurunan nilai aset. Di sini penurunan nilai aset ini kondisi ketika nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan lebih rendah dari nilai wajarnya. Pada tahun 2021, PT Sejahtera memiliki sebuah gedung pabrik dengan nilai buku sebesar 800 juta. Setelah dilakukan penilaian, diketahui bahwa nilai wajar gedung tersebut adalah 750 juta. Tentukan apakah perlu dicatat kerugian penurunan nilai, dan jika ya, berapa jumlah kerugian tersebut yang perlu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Next. Diketahui nilai bukunya 800 juta, nilai wajarnya 750 juta. Karena nilai wajarnya 750 juta lebih rendah dari nilai buku, maka terjadi kerugian penurunan nilai sebesar kerugian penurunan nilai itu nilai bukunya dikurang nilai wajar, jadi 800 juta dikurang 750 juta
Jadi kerugiannya totalnya 50 juta. Next. Di sini ada contoh soal depresi sumber daya mineral. Depresi sumber daya mineral adalah metode penyusutan aset yang terjadi akibat pengelolaan sumber daya alam untuk menjadi bahan baku. Depresi merupakan konsep akuntansi yang mewujudkan pengurangan nilai aset tetap yang berwujud seperti biji besi dan kayu hutan karena penggunaannya atau ususnya. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu PT Tambang Indah memiliki izin untuk menambang batu bara dengan estimasi total cadangan sebesar 1 juta ton. Biaya pembelian lahan tambang sebesar 5 juta dan biaya pengembangan tambang adalah 1 miliar. Selama tahun 2023, perusahaan menambang 200.000 ton batu bara hingga hitung beban depresi untuk tahun 2023. Next. Nah, di sini kita ketahui tadi total cadangannya itu 1 juta ton. Biaya perolehannya itu 5 miliar. Biaya pengembangannya itu 1 miliar. Jumlah yang ditambang pada 2023 200.000 ton. Rumus beban depresi per ton. Biaya depresi per ton itu biaya perolehan ditambah biaya pengembangan dibagi total cadangan. Jadi 5 miliar ditambah 1 miliar dibagi 1 juta jadi sama dengan 6.000 per ton. Nah, buat beban depresi tahun 2023, beban depresinya 200.000 dikali sama 6.000. Jadi hasilnya 1 miliar 200 juta ton. Next. Di sini ada revaluasi tanah. Revaluasi tanah adalah penyesuaian nilai aset tetap tanah perusahaan dengan nilai pasar atau nilai wajar saat ini. Revaluasi tanah dilakukan untuk memastikan nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai sebenarnya. Contoh soalnya, pada tahun 2020, PT Hijau Abadi membeli tanah seharga 1 miliar 500 juta. Pada akhir tahun 2021, nilai pasar tanah tersebut meningkat menjadi 1 miliar 800 juta. Jika perusahaan menggunakan metode revaluasi, berapa kenaikan nilai tanah yang dicatat dalam akun pencatatan komprehensif lainnya? Buatlah jurnal untuk mencatat revaluasi ini. Next. Nah, kita ketahuin harga tanahnya 1 miliar 500 juta, nilai pasar setelah revaluasi 1 miliar 800 juta. Cara perhitungannya kenaikan nilainya itu nilai pasar dikurang sama nilai perolehan. Jadi 1 miliar 800 juta dikurang 1 miliar 500 juta memperoleh hasil 300 juta. Next. Nah, di sini ada depresiasi mesin dengan metode saldo menurun ganda. Adalah metode penyusutan yang mengakui tingkat depresi yang lebih tinggi pada awal masa pemakaian aset dan kemudian melambat seiring berjalannya waktu. Metode ini juga dikenal sebagai metode akselerasi. Metode saldo menurun ganda memiliki beberapa karakteristik yaitu pertama, menggunakan tarif penyusutan sebesar 2 kali tarif garis lurus. Yang kedua, menghitung beban penyusutan tahunan berdasarkan nilai buku aset pada awal tahun. Yang ketiga, memperhitungkan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya. Metode saldo menurun ganda dapat menjadi alat yang berguna dalam manajemen keuangan bisnis, terutama untuk aset yang cepat menurun lainnya. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu PT Usaha Makmur membeli sebuah mesin seharga 100 juta dengan estimasi umur pakai 4 tahun dan nilai residunya 10 juta. Jika menggunakan metode depresiasi saldo menurun ganda, hitung beban depresiasi untuk tahun pertama dan tahun kedua. Next. Nah, diketahui harga mesinnya itu kan 100 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, nilai residunya 10 juta. Metodenya saldo menurun ganda, rumus tingkat depresiasinya 100% dibagi umur ekonomis dikali 100% dibagi 4 dikali 2 sama dengan 50%. Beban depresiasi 1 tahun, harga mesin dikali 50%.
Jadi 100 juta dibagi 50% jadinya 50 juta. Nah, untuk tahun kedua nilai buku awal tahun 2 harga mesin dibagi beban depresiasi 1 tahun, yaitu 100 juta dikurang 50 juta sama dengan 50 juta. Beban depresiasi tahun kedua yaitu 50 juta dikali 50% sama dengan 25 juta. Next. Di sini masuk ke soal metode penyusutan. Pada tanggal 1 Januari 2018, Louis, sebuah alat mesin kecil pabrikan, memperoleh seharga 1,260 juta. 60 juta. Peralatan baru memiliki masa manfaat 5 tahun dan nilai residu diperkirakan mencapai 60.000. Louis memperkirakan bahwa peralatan baru tersebut dapat menghasilkan 12.000 peralatan mesin di dalamnya tahun pertama dan 50.000 unit selama masa pakainya. Diperkirakan produksi akan turun 1.000 unit per tahun selama sisa masa manfaat peralatan. Next. Metode penyusutan berikut dapat digunakan: 1. Garis lurus, 2. Saldo penurunan ganda, 3. Jumlah digit tahun, dan 4. Satuan keluaran. Instruksinya, metode penyusutan mana yang akan memaksimalkan laba bersih untuk laporan keuangan periode 3 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Terus siapkan jadwal yang menunjukkan jumlah akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan metode yang dipilih. Di sini kita abaikan pertimbangan nilai sekarang, pajak penghasilan, dan pajak penghasilan tangguhan. Next. Jadi untuk memilih metode penyusutan yang ini kita harus memaksimalkan laba bersih pada laporan keuangan selama 3 tahun pertama. Kita harus terlebih dahulu memahami cara perhitungan setiap metode penyusutan yang disebutkan. Tadi yang kayak dijelasin sebelumnya, metode penyusutan ada metode garis lurus atau straight line, itu menyusutkan jumlah yang sama setiap tahunnya, yaitu harga perolehan dikurang nilai residu atau masa manfaat. Terus ada yang kedua tadi ada metode saldo penurunan ganda atau double declining balance. Itu menggunakan faktor penyusutan yang lebih besar di tahun-tahun awal, biasanya 2 kali lipat dari tarif penyusunan garis lurus. Terus yang tadi ada ketiga ada metode jumlah digit tahun atau sum of the year digit. Itu menyusutkan lebih banyak di tahun-tahun awal berdasarkan jumlah digit tahunan. Yang keempat ada metode satuan keluaran atau unit of production, itu berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan oleh peralatan. Tujuannya adalah untuk memilih metode yang akan menghasilkan penyusutan yang lebih kecil dalam periode awal sehingga memaksimalkan laba bersih pada tahun-tahun pertama. Seperti yang diketahui di sini ada harga peralatan sebesar 1.260.000, nilai residunya 60.000, masa manfaatannya 5 tahun. Itu tetap produksi selama 5 tahun itu 50.000 unit, produksi tahun 1 itu 12.000 unit, penurunan produksi itu 1.000 unit per tahun setelah tahun pertama. Nilai yang disusutkan atau nilai yang dapat disusutkan sama dengan harga peralatan dikurang nilai residu. Berarti tadi harga peralatannya 1.260.000 dikurang dengan nilai residunya itu sebesar 60.000. Itu sama dengan 1.200.000. Lanjut. Terus di sini ada metode garis lurus. Metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dengan cara yang sama setiap tahun. Berarti di sini penyusutan tahunan sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Tadi 1.200.000, sisa yang sebelumnya dibagi dengan masa tahunan yang tadi 5. Jadi hasilnya tuh 240.000 per tahun. Terus yang kedua ini ada metode saldo penurunan ganda atau double declining balance. Metode ini menggunakan presentase penyusutan yang lebih besar pada tahun pertama, yang dihitung berdasarkan nilai buku peralatan pada awal tahun. Lanjut.
Presentasi penyusutan tahun untuk metode saldo penurunan ganda itu presentasi penyusutan 2/5 sama dengan 40% per tahun. Perhitungan penyusutan untuk setiap tahunnya itu berarti tahun pertama 40% dikali 1.260, sorry, 1.260.000. Berarti hasilnya 504.000. Terus tahun kedua 40% dikali 1.260.000 dikurang 504.000 sama dengan 40% dikali 756.000. Hasilnya 400.000. Terus berarti tahun ketiga itu 40% dikali 756.000 dikurang 400.000 sama dengan hasil yang pengurangan ini berarti ditaruh di sini 40% dikali 453.600.000 hasilnya terus 181.440.000. Lanjut. Di sini ada metode jumlah digit tahunan. Metode ini menghitung penyusutan berdasarkan proporsi dari jumlah digit tahun. Jumlah digit untuk 5 tahun adalah berarti gini, jumlah digit sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Itu hasilnya 15. Habis itu penyusutan tahunan berdasarkan jumlah digit tahun pertama 5/15 dari 1.200.000 itu 400.000. Terus untuk tahun kedua 4/15 dari 1.200.000 sama dengan 320.000. Terus di tahun ketiga 3/15 dari 1.200.000 itu sama dengan 240.000. Lanjut. Terus untuk metode satuan keluaran, metode ini menghitung penyusutan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi setiap tahunnya. Penyusutan per unit sama dengan nilai yang disusutkan dibagi oleh total produksi. Berarti 1.200.000 dibagi 50.000 sama dengan 24 per unit. Terus di sini ada penyusutan tahunan berdasarkan unit produksi. Tahun pertama 12.000 unit dikali 24. Hasilnya 288.000. Terus untuk tahun kedua itu 11.000 unit dikali 24. Hasilnya 264.000. Terus untuk tahun ketiga itu ada 10.000 unit dikali 24. Itu hasilnya 240.000. Lanjut. Di sini ada perhitungan akumulasi pada penyusutan 31 Desember 2020. Ini selama periode 3 tahun. Metode garis lurus ini berarti penyusutan per tahun adalah tetap, yaitu 240.000. Jadi akumulasi pada akhir tahun ketiga adalah 240.000 dikali tahun itu dikali 3, berarti hasilnya 720.000. Untuk metode saldo penurunan ganda itu penyusutan selama 3 tahun pertama. Akumulasi penyusutan sama dengan 504.000 ditambah 302.400 ditambah 181.440. Hasilnya itu 987.840.000. Lanjut. Metode jumlah digit tahunan penyusutan selama 3 tahun pertama. Berarti 400.000 ditambah 320.000 ditambah 240.000. Hasilnya 960.000. Terus di sini ada metode satuan keluaran. Penyusutan selama 3 tahun pertama itu berarti akumulasi penyusutannya sama dengan 288.000 ditambah 264.000 ditambah 240.000. Hasilnya 792.000. Lanjut. Jadi di sini untuk memaksimalkan laba bersih pada laporan keuangan periode selama 3 tahun berakhir, itu di 31 Desember 2020, kita perlu memilih metode yang menghasilkan akumulasi penyusutan terendah di periode tersebut. Berdasarkan perhitungan, metode menghasilkan terendah itu 31 Desember adalah metode garis lurus dengan akumulasi penyusutan sebesar 720.000. Selanjutnya, lanjut.
Selanjutnya di sini ada contoh soal penurunan nilai. Roland menggunakan peralatan pengikat khusus dalam kemasannya bisnis. Peralatan tersebut dibeli pada Januari 2018 seharga 10 juta dan memiliki perkiraan masa manfaat 8 tahun tanpa sisa. Pada 31 Desember 2019, teknologi baru diperkenalkan yang akan mempercepat keusangan peralatan Roland. Pengontrol Roland memperkirakan bahwa nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan yang diharapkan pada peralatan akan menjadi 5.300.000 dan bahwa nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual peralatan akan menjadi 5.600.000. Roland berniat untuk terus menggunakan peralatan tersebut, namun diperkirakan masa manfaat yang tersisa adalah 4 tahun. Roland menggunakan depresiasi garis lurus. Selanjutnya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menggunakan informasi yang diberikan untuk mencatat penurunan nilai dan transaksi terkait. Sesuai dengan standar akuntansi, misalnya IFRS atau GAAP, kita akan menyelesaikan dua bagian dari instruksi yang diberikan. Entry jurnal untuk penurunan nilai pada 31 Desember dan jurnal pada 31 Desember 2020. Di sini ada data yang diketahui harga peralatan pada Januari 2018 itu sebesar 10 juta. Terus masa manfaat aslinya 8 tahun. Penyusutan garis lurus itu tanpa nilai sisa. Penyusutan per tahun itu 10 juta dibagi 8. Berarti sama dengan 1.250.000 per tahunnya. Pada 31 Desember 2019, teknologi baru mempengaruhi nilai peralatan dan Roland perlu menilai apakah ada penurunan nilai. Berarti sini penyusutan untuk 2 tahun, 2 dikali sama tadi hasil dari penyusutan per tahun, 1.250.000. Jadi hasilnya 2.500.000. Terus untuk nilai buku pada tanggal 31 Desember 2019, itu 10 juta dibagi sama hasil penyusutan untuk 2 tahun, 2.500.000. Berarti hasilnya 7.500.000. Habis itu di sini ada nilai terpulihkan pada 31 Desember 2019. Nilai yang dapat dipulihkan itu nilai yang sekarang dari arus kas ke masa depan sebesar 5.300.000. Nilai wajar dikurangi untuk menjual peralatan itu sebesar 5.600.000 karena nilai yang dapat dipulihkan 5.300 lebih rendah daripada nilai buku itu sebesar 7.500.000, maka itu terdapat penurunan nilai. Selanjutnya, di sini ada penurunan nilai lagi. Penurunan nilai sama dengan nilai buku dikurang nilai terpulihkan. Tadi kan nilai bukunya 7.500.000 dikurangi sama nilai terpulihkan. Nilai terpulihkannya itu 5.300.000. Hasilnya di sini sebesar 2.200.000. Di sini ada entry jurnal untuk penurunan nilai pada 31 Desember 2019. Untuk mencatat penurunan nilai pada 31 Desember, jurnalnya tuh didebit kerugian penurunan nilai itu 2.200.000. Di kreditnya itu akumulasi penurunan nilai atau peralatan sebesar 2.200.000. Entry jurnal pada 31 Desember 2020, jika peralatan masih digunakan dan terpulihkan, nilai terpulihkan diperkirakan menjadi 4.900.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terpulihkan lebih rendah lagi daripada nilai buku yang telah disesuaikan dengan penurunan nilai. Oleh karena itu, kita perlu mencatat penurunan nilai lebih lanjut untuk mencocokkan nilai terpulihkan yang baru ini. Selanjutnya. Nilai buku pada 31 Desember 2019 setelah penurunan nilai itu sebesar 5.300.000. Berarti penyusutan untuk tahun 2020 itu sebesar 1.250.000. Sama dengan nilai buku pada 31 Desember 2020. Berarti 5.300.000 dikurang sama 1.250.000 itu sebesar 4.050.000. Karena nilai terpulihkan pada 31 Desember 2020 itu sebesar 4.900.000 lebih besar daripada nilai buku pada 31 Desember 2020 itu sebesar 4.050.000.
Jadi tidak ada penurunan nilai lebih lanjut yang perlu dicatat. Nilai buku peralatan tidak perlu disesuaikan karena nilai terpulihkan sudah lebih tinggi dari nilai buku setelah penyusutan. Jurnal pada 31 Desember 2020 tidak ada entry jurnal untuk penurunan nilai lebih lanjut karena nilai terpulihkan lebih tinggi daripada nilai buku. Jurnal ini juga mencerminkan penurunan nilai yang akan terjadi pada peralatan karena nilai yang dapat diperalakan lebih rendah dari nilai bukunya. Selanjutnya. Di sini ada asumsi Rowland membuang peralatan pada 31 Desember 2020. Jika Roland bermaksud untuk membuang peralatan tersebut dan belum membuangnya pada 31 Desember 2020, kita mencatat pembukuan diperlukan saat peralatan tersebut benar-benar dibuang, misalnya jika ada nilai pelepasan atau biaya pemusnahan. Namun, jika peralatan dibuang pada 31 Desember 2020, entry jurnalnya akan berbeda di bawah. Langkah-langkah yang perlu diambil itu ditaruh di debit akumulasi penurunan nilai atau peralatan sesuai dengan nilai yang diturunkan jika peralatan telah mengalami penurunan nilai total. Terus di sini ada 2 kredit, yaitu peralatan sesuai dengan nilai tercatat setelah penurunan nilai. Selanjutnya, jika Roland membuang peralatan pada 31 Desember 2020, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pertama, di debit itu ada akumulasi penurunan nilai atau untuk membalikan akumulasi yang ada. Terus di debitnya lagi ada kerugian pemusnahan peralatan jika ada biaya pemusnahan atau nilai residu negatif. Selanjutnya di kredit itu ada peralatan untuk nilai tercatat pada 31 Desember 2020. Tapi pada saat ini belum ada tindakan pembuangan yang terjadi pada 31 Desember 2020. Jadi jurnal ini hanya perlu dilakukan jika peralatan benar-benar dibuang atau dihentikan pemakaiannya. Namun pada saat ini belum ada tindakan pembuangan yang terjadi pada 31 Desember 2020. Jadi jurnal ini hanya perlu dilakukan jika peralatan benar-benar dibuang atau dihentikan pemakaiannya. Lanjut. Di sini yang A-nya itu ada pada 31 Desember 2019, penurunan nilai yang perlu dicatat adalah 2.200.000. Terus yang B itu pada 31 Desember 2020, karena nilai terpulihkan lebih tinggi daripada nilai buku, tidak ada penurunan nilai tambahan yang perlu dicatat. Yang C, jika Roland membuang peralatan pada 31 Desember 2020, entry jurnal mencatat penghapusan nilai buku dan akumulasi penurunan nilai, tetapi hal ini belum terjadi. Selanjutnya, Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.